dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada kegiatan tutorial hari ini. Nah, kemarin kan ini masuk ke pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir gitu. Kemarin sudah pertemuan kedua bareng Akbar dan kemarin sudah membahas tentang medicated feed. PPT-nya udah kalian download kan ya yang dari aku. Oke. Itu bisa digunakan untuk bahan belajar yang medicated feed. Nah, hari ini kita akan fokus mengenai pembahasan 2 BSO dulu, BSO setengah padat sama BSO cair. Oke, nanti kalau waktunya cukup kita bahas sedikit tentang eh, terapi untuk hewan akuatik atau enggak flood terapi. Kita lihat aja nanti dulu. Nah, kalau nggak bisa, mungkin bukan nanti sih, mungkin minggu ini kalau memang ini nggak cukup, nanti mungkin kita bisa agendakan pertemuan lagi. Eh, nggak cukup itu kita pertemuan lagi, tapi seumpama memang hari ini nggak cukup gitu sih. Pertemuan tambahan aja, additional. Mungkin nggak dalam waktu besok, tapi minggu ini mungkin entah hari Jumat atau hari Sabtu gitu ya. Kalau memang memungkinkan kayak gitu. Tapi yang utama hari ini BSO setengah padat sama BSO cair dulu gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Aku izin share screen.
Recording in progress. Lalu yang kedua, ini dibedakan berdasarkan target kerjanya kayak gitu. Ada dia inhibit protein sintesis atau dia inhibit cell wall synthesis. Lalu mana yang paling bagus? Ini juga tergantung sebenarnya. Kalau inhibit cell wall synthesis itu biasa juga disebut sebagai bactericide kayak gitu. Tapi kalau inhibit protein synthesis itu disebut sebagai bakteriostatik atau antibiotik berperan sebagai bakteriostatik. Secara umum, bactericide itu lebih apa ya? Lebih agresif daripada bakteriostatik. Karena bakterioside ini membunuh bakteri dengan cara melisiskan, dengan menghambat dan juga tersebut. Tapi kalau inhibit protein sintesis itu yang dihambat adalah proses sintesis proteinnya. Jadi dalam artian seluruh makhluk hidup dalam hal ini sel itu pasti akan melakukan namanya sintesis protein karena komponen-komponen selnya itu terbentuk oleh protein. Nah kalau sintesis protein ini dihambat, otomatis dia akan um, terganggu proses regenerasi atau mungkin bahkan proses fungsional dari sel bakteri tersebut. Jadi inhibited protein synthesis atau bakteriostatik dia lebih membunuh bakterinya itu lebih lambat karena dia bakteriostatik ya. Ingat bakteriostatik itu berarti kayak mencegah perbanyakan bakteri, mencegah perbanyakan bakteri atau pertumbuhan bakteri pada suatu area infeksi gitu. Jadi kemungkinan besar ya bakterinya masih ada di situ, tapi dia nggak akan bertambah lebih banyak. Jadi yang paling berperan untuk keberhasilan hilangnya bakteri adalah sistem imun kita atau sistem imun pasien tersebut. Tapi kalau bakterioside berarti di situ bakteri tersebut akan dilisiskan atau dihancurkan kayak gitu. Lalu kapan kita pakai gram negatif, gram positif, broad spectrum atau bahkan yang bakteriostatik atau bakterioside. Kalau meninjau dari status gramnya, lebih baik sebenarnya kita menggunakan seluruh terapi sebenarnya lebih baik itu ketika lebih spesifik. Jadi kita tahu kalau memang gram positif ya diberikan gram positif, gram negatif juga diberikan gram negatif. Tapi itu akan sulit karena tidak semua klinik itu dapat memfasilitasi pengecekan bakteri yang kita bisa mengecek sampai ini termasuk gram apa kayak gitu. Walaupun sebenarnya itu simple sih pewarnaan gram itu. Lalu akhirnya kebanyakan kita pasti menggunakan broad spectrum terlebih dahulu daripada menggunakan narrow spectrum kayak gitu. Lalu yang kedua, kapan kita menggunakan bakteriostatik, kapan pakai bakterioside itu digunakan pada saat agen bakteri ini apakah dia endotoksin atau eksotoksin kayak gitu. Kalau endotoksin seperti golongan Clostridium kayak gitu, golongan-golongan bakteri endotoksin, kita dianjurkan menggunakan inhibit protein sintesis atau bakteriostatik antibiotik. Kenapa? Karena di dalam endotoksin atau kalau bakteri yang menghasilkan endotoksin, toksinnya ini tuh berada di dalam sel bakteri, di dalam dinding sel bakteri. Ketika kita menggunakan antibiotik inhibit cell wall atau yang bertugas untuk melisiskan, ini akan membuat bakteri ini di dalam tubuh akan lisis secara bebarengan atau secara bersama. Yang ini akan membuat meriliskan endotoksin tersebut. Nah, ketika toksin ini rilis, ini akan menyebabkan namanya sepsis itu tadi. Dan itu sepsis atau endotoksemia. Nah, itu yang kita hindari sebenarnya. Jadi kalau dalam infeksi tersebut terdapat komponen-komponen bakteri yang dia endotoksin, kalau lebih baiknya menggunakan inhibit protein sintesis seperti itu. Dan
Juga sebenarnya yang paling rawan itu adalah eh, apa itu kondisi-kondisi seperti adanya infeksi di dalam tubuh dan itu sangat parah, mungkin kayak endometriosis kayak gitu, piometra itu sangat cukup rawan karena biasa terjadi adanya toksemia dan itu yang harus kita hati-hati kayak gitu. Lalu selanjutnya di sini juga sudah dijabarkan kira-kira seperti aminoglycoside ini kecenderungannya untuk terapi apa? Ya, ada yang apa itu di kondisi bakteremia atau infeksi abdominal itu menggunakan aminoglycoside, cephalosporin ini bisa untuk skin, urinary sama respiratory infection. Ini nggak perlu kalian hafal semuanya. Yang penting kalian kalau menurutku tahu beberapa aja kayak gitu. Contohnya di sini kayak tetracycline dia untuk Lyme disease kayak gitu. Terus di sini ada apa itu skin juga PID dan lain sebagainya. Jadi menurutku nggak harus semuanya sih dihafalin. Paling nggak masing-masing antibiotik ini kita paham dia itu lebih digunakan untuk apa itu untuk infeksi di bagian apa kayak gitu. Lalu selanjutnya di sini kita punya apa itu ini diambil dari Denmark Antibiotic Stewardship. Jadi di sini dibilang kalau seumpama penggunaan antibiotik itu semakin dalam komponen ini ya, dengan guideline tersebut, penggunaan antibiotik semakin ke atas, dia itu semakin penting untuk kebutuhan human medicine. Maksudnya adalah semakin ke atas ini semakin sensitif atau semakin uh, spesifik untuk patogen-patogen yang ada di dalam uh, kesehatan manusia. Berarti maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah semakin tinggi golongan antibiotik ini, kita untuk kepentingan kesehatan hewan ini adalah keputusannya jangan sering-sering kita pakai atau bahkan jangan kita langsung pakai ke tier yang paling atas di sini. Kenapa? Karena ketika kita sudah menggunakan tier paling atas ini untuk kita gunakan ke hewan dan tiba-tiba ternyata hewan ini sudah resisten, maka resistensi antibiotik itu akan mudah menyebar ke manusia. Dan itu yang tidak kita inginkan saat ini, supaya AMR pada manusia ini nggak semakin meluas kayak gitu. Ini ada carbapenem, linezolid, sama vancomycin. Ini nggak boleh terlalu sering langsung kita pakai sebagai first option atau first choice gitu. Yang harus kita ambil adalah tier yang paling bawah dulu. Chloramphenicol mungkin naik ke tetracycline, aminopenicillin kayak gitu. Amoxicillin clavunolat aja sudah ke tier ketiga kayak gitu. Jadi jangan terlalu apa ya kayak oh ini kayaknya parah langsung dihajar ke antibiotik paling tinggi. Itu tidak disarankan. Itu untuk di antibiotik. Mungkin untuk antibiotik ada yang tanyakan dulu sebelum kita masuk ke selanjutnya. Oke, jika belum aku lanjutkan dulu. Belum ada, Kak. Oke. Selanjutnya ini juga ada ini diambil dari buku internal medicine untuk pet animal. Jadi di sini apa itu diberikan guideline penggunaan kelompok-kelompok antibiotik dan dosisnya kayak gitu. Ada aminoglycoside kayak gitu. Terus kalian kalau punya buku ini, nanti di sini juga disarankan contohnya kayak untuk gastritis itu drug of choice untuk antibiotiknya apa saja. Terus kalau untuk UTI itu antibiotiknya golongannya apa aja untuk per kelompok jenis penyakit itu. Kayak gitu. Jadi di sini bisa menunjukkan dosisnya, kalau yang di sebelumnya ini menunjukkan guideline penggunaan antibiotik kayak gitu. Oke, nanti bisa dibaca di sini.
Oke, kita masuk ke BSO cair. Untuk BSO cair ini adalah menurutku BSO yang dalam artian cukup rumit karena kita harus memastikan jumlah. Kalau di medicated feed converter kan juga dijelasin ya, kita harus menghitung keperluan volume pakan yang harus kita buat sebelum kita mengukur volume atau mengukur kadar obat yang kita masukkan. Di BSO cair juga sama, jadi kita harus menghitung dulu eh, kom- menghitung dulu kebutuhan cairan, bukan kebutuhan cairan ya, sorry. Bukan kebutuhan apa ya? Keinginan kita mau membuat volume berapa dalam obat cair tersebut. Jadi kita yang paling utama harus tahu volume cairan yang kita mau buat itu berapa. Gitu. Nah, nanti dari situ kita akan uh, menentukan juga vehikulum apa yang kita pakai kayak gitu. Dan itu sangat mempengaruhi BSO-nya. Oke, selanjutnya di sini BSO cair ini dibagi menjadi dua yang sering banget dipakai. Sebenarnya ada banyak, ada mixtura agitanda, kayak gitu, ada mixtura, ada solusio, suspensi, dan lain sebagainya. Tapi yang sering dipakai, terutama untuk penggunaan oral, itu ada solusio sama suspensi. Apa bedanya? Kalau solusio itu adalah apa itu pencampuran antara padat dan cair. Ingat, padat dan cair. Padat di sini sebagai terlarutnya, cair ini sebagai pelarutnya. Dan untuk solusio, catatannya adalah mereka terlarut sempurna. Jadi terlarut sempurna. Jadi bisa dikatakan koefisien keterlarutan dari padatan itu mendekati sempurna. Dan itu ada koefisiennya sebenarnya bahan-bahan apa saja yang dia itu terlarut sempurna dalam cairan pelarutnya. Dan itu sebenarnya ada catatannya sendiri kayak gitu. Dan uh, itu nggak perlu diingat sebenarnya. Jadi ada catatannya. Lalu dan bisa teman-teman nanti browsing lewat internet kira-kira ketika contoh nih tetrasiklin dilarutkan dalam mungkin alkohol atau propylene glikol, tingkat keterlarutannya berapa kayak gitu. Nah, kalau memang dia itu tidak terlarut sempurna, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai BSO solusio. Kayak gitu. Lalu namanya BSO apa? Namanya adalah BSO suspensi. Kayak gitu. Oke. Lalu vehikulum apa saja yang digunakan untuk solusio? Itu ada banyak hal ini. Jadi bisa aqua itu air ya. Tapi air yang digunakan bukan air ledeng atau air PDAM yang kita pakai, biasanya airnya air WFI. WFI itu adalah water for injection atau water for irrigation. Jadi dia itu adalah pharmaceutical grade dari air. Ada persyaratannya dalam air tersebut. Terus yang kedua adalah alkohol. Alkohol ini bisa digunakan sebagai solusio, gliserin, lalu propylene glycol, parafin liquidum, dan kloroform. Propylene glycol ini mungkin kalian sering dengar kalau kalian ingat kasus bayi yang terkena gagal ginjal. Itu adalah akibat dari propylene glycol. Tapi sebenarnya propylene glycol itu ya digunakan dalam bidang farmasi. Cuma mungkin waktu itu termasuk dalam kondisi toksisitas untuk apa itu usia sekian kayak gitu. Itu adalah propylene glycol. Propylene glycol sebenarnya juga sering digunakan untuk kuda kayak gitu. Jadi coba nanti bisa di riset propylene glycol itu dibuat kondisi apa saja kayak gitu. Jadi ini sering yang dipakai. Tapi kalau di FKH kalau nggak salah itu paling sering dipakai aqua sama alkohol kayak gitu. Jadi tandanya gini, kalau teman-teman nanti disuruh bikin solusio, kalian harus langsung mikir pertama karena aqua itu bisa juga digunakan untuk suspensio, makanya kalian bisa langsung, oke, aku pakai vehiculum alkohol aja atau propylene glycol gitu aja. Jadi ditulis di resepnya gitu. Karena itu sebagai tanda kayak gitu. Kalau kemungkinan besar BSO kalian itu sudah masuk ke solusio gitu. Ya solusio benar. Yang kedua adalah suspensi.
Suspensi dari kata suspensi. Jadi suspension itu isinya adalah ada terlarut, ada pelarut. Tapi keduanya itu tidak terlarut sempurna. Jadi biasanya dia butuh pelarut lagi yang bisa memix mereka semua. Nah, itu namanya biasanya kita pakai CMCNA atau PGA. CMCNA ini dia itu apa ya? eh, Namanya diluent biasanya. Jadi bukan emulgator, diluent. Jadi dia bentuknya bubuk CMCNA ini. Nah, dia harus dilarutkan dengan air dulu, dengan air ya, aqua atau aqua air steril gitu. Terus dia biasanya nanti dicampurkan bersama dengan larutan kita. Contoh kalian membuat apa ya, ekstrak daun jambu, tapi ekstraknya dalam bentuk bubuk gitu. Nah, bubuknya itu karena kan kita nanti belum bisa memastikan apakah dia terlarut sempurna atau enggak dan belum ada data itu, biasanya pakainya dianggapnya sebagai suspensi kalau kalian penelitian. Nah, suspensi itu maka perlu namanya apa itu suspensator atau diluent itu namanya CMCNA. Nah, kalian setelah masuk campur ekstrak kalian pakai air, biasanya ditambahkan CMCNA sekian persen supaya dia itu larut dan homogen sempurna. CMCNA yang dipakai adalah 1-2%. Semakin banyak kadar CMCNA yang kalian masukkan, maka konsistensi akan semakin kental. Nah, jika seperti ini, maka kita harus paham dulu. Nantinya pada saat kalian berikan, ini pemberiannya volumenya berapa, itu yang pertama. Kalau terlalu banyak, um, kalau terlalu banyak dan konsistensinya terlalu kental, itu akan membuat hewan itu nggak nyaman. Itu pertama. Dan akan lebih banyak sisa karena kesusahan pada saat kita pemberiannya. Itu. Jadi biasanya penggunaannya antara 0,5% atau 1%. Kayak gitu. PGA juga sama, dia adalah Pulvis gummi arabicum, cuma beda nama aja. Tapi penggunaannya juga sama dalam rentang 1-2%. Yang paling sering CMCNI sih yang dipakai. Gitu. Untuk solusi sama suspensi ada yang ditanyakan? Mau tanya Kak Hmm, soal vehikulumnya yang Solusio. Di sini hmm, kan ada kloroform. Itu hmm. kloroform sendiri tuh dalam dalam berapa berapa mili ya, kan dia kan buat biasanya buat etanasi ya. Oh iya, kloroform itu ya. Nah, uh, jujur aku belum pernah ikut praktikum untuk kloroform ini dan aku belum pernah tahu penggunaan secara realnya kloroform itu buat apa gitu. Mungkin bisa jadi karena dia kloroform mudah menguap ya sebenarnya. Mungkin bisa jadi digunakan untuk gabungan perinhalasi kayak gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Cuma sejauh ini aku belum pernah menggunakan itu. Yang sering sih aqua, alkohol itu, terus propilen glikol yang sering kayak di paper gitu ya, penglarutnya gitu-gitu. Tapi kalau Aerofoam ini sih nggak sering sih gitu. Gitu ya, Hanifah. Oke. Coba ada lagi mungkin yang lain? Tidak ada Kak. Oke, aku lanjut. Nah, di sini yang ketiga selain solusio, suspensi ada namanya emulsi. Emulsi ini campurannya kalau tadi awalnya padat-padat, ini cair sama cair. Nah, cair sama cair ini, tapi ternyata dia tidak larut. Nah, itu namanya emulsi. Cair-cair tapi nggak larut. Itu namanya emulsi. Nah, emulsi ini dia perlu namanya emulgen atau emulgator. Emulgator kayak gitu. Jadi nanti di dalam komponennya harus terdapat antara trientolamin atau metil salisilat. Tiga itu. Jadi dia itu sebagai emulgator gitu. Nah, untuk
tandanya berarti seperti apa? Nah, kalau solusio, ketika kalian melihat resep, dia ada komponen obat-obat, tapi untuk volumenya cuma aqua atau alkohol saja, atau gliserin saja, atau propileng glikol saja, itu kemungkinan besar resep itu adalah BSO-nya solusio. Tapi kalau nanti kalian menemukan resep, jadi ada komponen obat-obat di situ nemu ada CMCNA atau PGA, lalu ditambah aqua, nah kemungkinan besar itu adalah suspensi. Gitu. Intinya harus ada aqua dan salah satu suspensator di situ, entah CMCNA atau PGA, kayak gitu. Itu berarti namanya suspensi. Lalu selanjutnya, kalau emulsi, pertama komponen obatnya harus berupa bentuk cairan. Itu pertama. Terus di situ harus ada komponen minyak, entah oleum pipermentea atau mentae kayak gitu. Dan lain sebagainya, dia harus ada komponen minyaknya. Terus nanti harus ada juga komponen airnya. Biasanya komponen air pasti aqua sih. Aqua di situ. Baru kalian harus menemukan komponen emulgatornya. Yang paling sering dipakai adalah twen, trientolamin, sama metil salisilat. Tiga ini yang sering dipakai. Jadi kalau emulsi kalian harus nemuin tiga itu. Ada komponen air, komponen minyak, sama twen atau trientolamin atau metil salisilat. Itu semua. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, kalau ngomongin BSO cair, kita ngomongin takaran pemberian. Nah, takaran pemberian ini digunakan sebagai dasaran untuk kita nantinya membutuhkan volume berapa untuk membentuk volume total dari solusio kita atau BSO cair kita. Kayak gitu. Takarannya ada apa saja? Ada 4. Pertama ada cochlear T atau CTH atau sendok teh, itu maksimal volumenya setara dengan 5 mili. Kalau cochlear aja, C aja, itu setara dengan sendok makan, yaitu 15 mili. Terus ada CP, cochlear pultis, itu setara dengan sendok bubur atau setara dengan 8 mililiter. Jadi kalian harus ingat-ingat, CTH itu 5, C aja itu 15, CP itu adalah 8 mili. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Terus yang kedua, ini sangat penting untuk penggunaan obat tetes. Entah obat tetes kuping, obat tetes mata, walaupun dia tuh lebih mengarah ke penggunaan apa itu? Penggunaan luar, usus externus. Intinya adalah 1 mili itu setara dengan 20 tetes. Kayak gitu. Jadi tetesan itu ada 20 tetes, itu secara dengan 1 mili. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ini nggak bisa dipukul rata kayak, oh kalian netesin aja pakai jarum suntik sebanyak 20 itu pasti semili. Itu enggak, karena yang harus dilihat di situ ada sebenarnya koefisien tekanan, variabel apa itu uh, tekanan variabel tekanan udara dan juga suhu kalau nggak salah kayak gitu. Jadi beberapa variabel itu, tapi sebenarnya kalau di secara general kita bisa pakai pedoman berat 20 tetes itu adalah 1 mili. Kayak gitu. Lalu selanjutnya kita punya trends. Kalau di FKH Surabaya, FKH Uner Surabaya, ini sangat sangat penting banget dipakai trends, apalagi kalau dengan pengampu Perflas, karena trends ini itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk pemberian obat cair ke hewan-hewan besar kayak gitu. Dimana trends ini sebenarnya itu aku belum pernah mengetahui bentukan aslinya. Cuma kalau dijelaskan itu dia itu mirip, bahasa Jawanya itu celontangan sapi gitu loh guys. Jadi di sini tuh bentukannya panjang gini, tapi di sini nanti ada apa itu ujungnya. Jadi ini di ujung dia yang dimasukkan ke mulut. Nah, di sini nanti ada apa ya, wadah gini. Ini nanti digunakan untuk memasukkan zat cairnya
Di sini ada skalanya, ada pengukurannya. Nah, skala ini itu maksimal adalah 750 mili. Jadi maksudnya apa? Kalau kalian bikin resep BSO cair, sekali minum itu ya maksimal 750 mili. Tapi ini biasanya untuk hewan besar aja. Jadi dilihat pasiennya, jangan sampai kucing sekalian berikan ini, trans. Kayak gitu. Biasanya sih kalau aku biar gampang hitung antara penggunaan range 500 mili atau 250 kayak gitu. Kayak gitu sih. Nanti kalau untuk hewan kecil pakai ini aja sendok teh. CTH kayak gitu. Tapi nanti pada real life-nya kalau kalian masuk ke klinik, rotasi klinik, sebenarnya kalian bisa meresepkannya itu pakai CTH, CI, C1 gitu. Tapi nanti in real life-nya untuk pemberian obat cairnya pakai spuit ya. Kayak gitu. Kan bisa diatur skalanya itu. Oke, mungkin ada ditanyakan dulu untuk BSO cair sebelum kita masuk ke eh, contoh kasus atau contoh soal. Belum ada, Kak. Oke. Yang ini contoh kasusnya. Jadi diketahui anjing dinus 10 kilogram itu mendapatkan bukan mendapatkan sih, dilaporkan ada keluhan batuk berdahak terus-menerus berdasarkan pemeriksaan diagnosa anjing berupa faringitis. Buatlah resep BSO suspensio selama 7 hari terapi. Di dalamnya terdapat asetilsistein sama amoksisilin. Asetilsistein ini sebagai mukolitik ya, karena dia berdahak, amoksisilin yang digunakan untuk faringitis. Lalu tahapannya apa? Yang pertama adalah menentukan jumlah obat yang diberikan. Tetap sama. Nah, kalau yang BSO padat kemarin, kita menentukan jumlah obat yang diberikan itu adalah 1 atau per kali minum. Kalau di BSO cair, kita harus menentukan seluruh total kebutuhan obatnya. Jadi kita harus menghitung per kali minumnya, lalu dikalikan berapa kali kita meminumkan ke hewan tersebut selama masa terapi. Gitu. Kalau di sini kan butuhnya 3 kali sehari ya cysteine. Jadi nanti kita samakan, tapi at the end, pada akhirnya kebutuhannya juga total 7 hari masa terapi. Jadi yang pertama kalau acetylcysteine kita hitung 70 kali 10 sampai 700 mg per kali minum. Lalu karena diberikan 3 kali sehari, ini dikali 3, jadi 2100 per hari. Dan ini digunakan untuk masa terapi 7 hari, jadi 2100 dikali 7 sama dengan 14.700 mg. Nah, ini nantinya pada saat apa itu? Pada saat penulisan seperti yang dikatakan apa kemarin ya, sebenarnya kalau farmasi nggak mau ini terlalu banyak nominalnya. Jadi kita bulatkan ke jadi gram, jadi nanti jadi 14,7 gitu. Kita next dulu. Lalu untuk amoksisilin karena dia sudah dosis per hari, jadi tinggal kita kalikan dulu 50 kali 10 jadi 500 dan ini merupakan dosis per hari, maka tinggal kita kalikan jumlah masa terapinya yaitu 7 hari. Jadi 3.500 mg per masa terapi. Lalu kita tentukan volume dari obat yang kita buat. Kita mau ini ditentukan berdasarkan 1 kali minumnya mau berapa volumenya. Nah, ini ditentukan dari takarannya tadi. Bisa pakai Cochlear aja, bisa pakai Cochlear T, bisa pakai Cochlear Pultis, atau bisa pakai Drens. Cuma kalau ini kasusnya anjing, 10 kilo sebenarnya bisa pakai Cochlear aja atau sendok makan. Tapi di sini kita pakai sendok teh. Lalu kita pakai sendok teh itu setara dengan 5 mili, maka kita kali jika 1 kali pemberiannya sehari 3 kali, berarti 5 kali 3 itu adalah 15 mili per hari, dan total untuk pemberian masa terapi ada 7 hari, maka kita buat 15 ml kali 7 hari, berarti jumlahnya adalah 105 hari. 105 ml per masa terapi atau 7 hari itu. Nah, pada
nanti kondisi real life-nya kalau kalian membuat ini sebenarnya bisa jumlahnya ini kalian tambahkan saja. Mungkin jadi 8 hari atau 9 hari dengan jaga-jaga, kan maksudnya nanti si hewan ini apa itu supaya nggak langsung pas pemberian terakhir nggak habis banget gitu untuk menyiasati itu sebenarnya. Tapi jangan terlalu banyak, bedanya nanti bedanya 5 gitu. Itu kan nanti malah membuat kadar obat di dalamnya itu berarti konsentrasinya kan turun kayak gitu. Jadi nanti kalau udah 7 hari tapi ternyata kadar obat yang masuk itu enggak lebih dari 90% mungkin kayak gitu. Jadi kita bisa nanti pas praktiknya atau pas kalian benar-benar pakai, kalian kasih beda 1 mili sampai 2 mili gitu sih menurutku. Tapi kalau di soal harus benar-benar precise gitu, harus benar-benar persis gitu. Oke, ini penulisannya. Oke, amoksisilinnya 3,5 karena tadi kan 3.500 mili ya. Terus asetilsisteinnya 14,7 atau 14.700. Kenapa dipisah? Ya, ini amoksilin, ini asetilsistein. Amoksilin harus diberikan 7 hari penuh. Asetilsistein ini bisa dia itu dilakukan PRN atau nanti setelah gejalanya reda bisa dihentikan penggunaannya, sorry, gitu. Lalu ingat di sini amoksisilin at 3,5 bisa ditambahkan glukosa karena ini bentukannya BSO cair ya, jadi akan lebih menempel pada mulut gitu. Lalu ditambahkan CMCNA karena apa? Suspensi ya. Ingat suspensi harus ada CMCNA. Lalu ditambahkan aqua. Di sini aqua juga di add 105 mili. Jangan lupa ditambahkan add kalau aqua. Lalu misvak lakartis suspensi, terus signa, tertide, koklerti 1. Kayak gitu. Begitu juga dengan ini. Di sini berarti yang nggak ada apa? DTD nggak ada, numero juga nggak ada. Kenapa numero nggak ada? Karena pembuatannya ini total dalam satu botol itu untuk masa terapi 7 hari. Bukan yang dikemasi satu kali minum, sasetan gitu nggak. Tapi ini sudah per botol kali minum kayak gitu. Seperti itu. Untuk ini ada yang tanyakan mungkin teman-teman yang lain? Permisi Kak, mau tanya untuk PRN itu apa ya? Oh, PRN itu prorenata. Teman-teman kalian dapat ini nggak sih catatan singkatan-singkatan gitu nggak sih? Dapat Kak. Nah, di situ banyak tuh. Kak, mohon maaf mau tanya Kak. Silahkan. Kalau buat pelarutnya itu tadi kan di soal kan pakai CTH ya Kak. Maksudnya itu bisa bebas atau gimana ya Kak? Bisa bebas. Bisa pakai koklear aja yang 15 mili atau pakai yang pultis 8 mili itu juga terserah kalian. Tapi yang harus diperhatikan contoh kayak kitten atau kucing dengan berat 2 kilo, jangan dikasih sendok makan. Takutnya terlalu gede untuk mulutnya, walaupun diberikannya pakai ini ya, pakai spit gitu. Kayak gitu. Itu sih sebenarnya konsiderasinya. Kayak gitu. Terus contohnya kayak anjing, sebenarnya ini kan anjing 10 kilo ya. Sebenarnya ini gede banget sih. Sebenarnya pakai Coyarti itu terlalu kecil sebenarnya. Tapi nanti kalau kalian dapat anjing yang lebih gede 30 atau 30 gitu ya, itu nanti pakainya ya jangan pakai apa itu sendok teh gitu, bisa pakai sendok makan itu maksimal.
Nanti kalau hewan ternak biasanya pakai drench kalau hewan ternak kayak gitu. Ternak kuda itu nanti pakainya drench. Gitu sih untuk di sini. Kira-kira gimana? Terjawab nggak? Terjawab Kak. Makasih Kak. Yang lain ada yang tanyakan? Belum ada Kak. Oke. Coba deh kalian kalau yang di rumah punya apa ternak besar gitu ya, bisa itu kalian bikin kayak gini. Atau mungkin yang punya kucing bisa kalau dia sakit coba kalian terapi sendiri gitu. Oke. Ini sapi langsung. Oke. Di sini ini coba kita latihan. Jadi silahkan teman-teman coba hitung kasus ini nanti hasilnya berapa. Ya gitu. Iya nggak apa-apa, kita coba sapi. Nggak apa-apa, kita coba ya. Kita coba dulu. Jadi ini sapi 200 kilo. 200 kilo itu segede apa ya berarti? 200 kilo. Terus dia ternyata mengalami diare, demam, penurunan berat badan. Terus dokter membuat resep dengan BSO cair dengan masa terapi 5 hari melalui pilihan obat berikut. Kayak gitu. Silahkan bisa dicoba buat. Oke. 5 menit kayaknya cukup ya, nggak kayak medicated fit lah. Cukup. Oke, kita silahkan.
Ada yang sudah selesai? Jika sudah ada bisa diketikkan lewat chatroom ya kayak seperti biasanya. Ini Azhar sudah masuk. Trendsnya berapa liter ini Azhar? Oke, kita cek jawabannya. Oke. Di sini acetaminophen 200 atau setara 0,2 kilo. Iya benar. Terus bismut subsalisilat 5.670 gram atau setara dengan 5 kilo. Tadi kalau punya siapa tuh? Azhar. Disederhanakan 5 kilo sebenarnya. Kalau 5.670 itu harusnya dibulatkannya ke depan. Jadi 6 kilo gitu. Cuma kalau mau 5 kilo mungkin berhati-hati gitu. Boleh. Terus CMCNA-nya 1%. Oke. Acetaminophen 200, CMCNA-nya 2%. Ini cukup kental berarti. Nanti komponennya. Terus aquanya 15 liter. Ini tadi untuk berapa hari ya? 5 hari. Ini satu drenchnya berapa mili Azhar punyamu? Oh 750. Langsung ya. Langsung 750. Langsung kenyang gitu. 750. Oke, bisa. Oke, terus sebenarnya 750 ini tuh terlalu tinggi, terlalu penuh gitu. Untuk volumenya. Jadi sebenarnya kalau bisa jangan terlalu banyak-banyak gitu volumenya gitu. Bisa pakai ini 500 mili aja kayak gitu. Lalu acetaminophen di sini 0,2 4 kilo 4 dd. Oke benar. Ini juga 750 ya Vincent. Terus Hanifa Kansa. Ini 4 kilo itu dari mana ya bismutnya kalau boleh tahu? Kok banyak yang 4 kilo? Saya pakai yang 200 gram Kak, per kali. Oh, 200 gram. Iya, Oke, sama trendsnya 750 kita sekali coba. pemberian. Aku pakai berapa ya kemarin? Ntar aku hitung dulu ya. Dikali 4. Udah dikalikan 4 untuk 5 hari sih. Harusnya sekitar 5 ribuan ya. Oke, acetaminophen kenapa 200 gram? Tadi siapa aja di sini yang jawab 200 gram? Banyak ya. Coba Azhar deh. Gimana 200 gram Azhar dapatnya? Halo Azhar. Gimana Kak? Gimana dapat 200 gram?
Ya, acetaminophennya. Bisa dijelaskan, kamu kan 200 gram kan masukinnya. Pakai dosis yang 50 mili, Kak. Oke, 50 kali 200 sama dengan 10.000. Terus dikali 4 dikalinya dikali 5. 200.000 miligram. 200.000 miligram dinyatakan sebagai gram, 030 dicoret jadi 200 gram. Gitu. Putri, gimana Putri? Halo Putri, mana Putri? Apakah sudah jelas, Putri? Oke. Sip. Ini untuk trendsnya. Kak, izin tanya. Izin tanya Kak. Silakan. Itu akuannya kakak itu kok 10 liter tapi saya 15 liter ya kak. Soalnya tadi di depan satu trans itu 750 mili. Oh ya, drains itu maksimalnya 750 mili kapasitas drainsnya. Cuma kan bisa kita pakai 500, 250 gitu. Nah, aku pakai yang 500 nih. Coba aku hitung lagi. 500 dikali 4 sama dengan 2000, 2000 kali 5, 10.000. Jadi 10.000 mili setara dengan 10 liter. Gitu. Gimana? Berarti kalau misalkan kali 4 750 kali 4 kan 3.000 kak. Terus nanti 3.000 kali 5 15.000 ketemu 15 liter nggak apa-apa kak. Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa aja, tapi berarti volumenya gede gitu. Maksudnya sekali minum itu ya harus 750 gitu. Kan Oh, itu kan menurutku kayak sekali minum hampir 1 liter guys. Itu kan menurutku terlalu banyak sebenarnya. Jadi aku pakainya yang 500 mili kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak lah gitu. Walaupun sebenarnya untuk sapi sih 1 liter kayaknya nggak ada apa-apanya, tapi ya oke lah 500 aja, nggak usah terlalu banyak-banyak. Dan sehari dia minumnya 4 kali gitu. Berarti kalau berapa tadi 750, paling nggak dia sehari minumnya hampir 15 liter. Sehari nggak dong, nggak 15 liter dong. 750 kali 4, oh ya 1.500 mililiter, 1,5 liter berarti. Untuk range-nya kan maksimal 750 kak. Minimalnya berapa ya kak? Minimalnya nggak ada sih, tapi biasanya aku pakainya antara 250, 700, 250, 500, 750. Kadang temenku ada yang pakai 100 mili, itu juga bisa. Makasih kak. Gitu. Kak, izin tanya. Iya, silahkan. Ini untuk simbol aja sih Kak. Kan yang ada obat kan ada add-nya. Add itu kan artinya tambahkan ya Kak. Nah, kalau misalnya di aquanya juga ditambahkan 10 liter, apa enggak nanti jadinya suspensinya lebih dari 10 liter ya Kak? Bukannya yang aqua itu kalibrasinya hingga 10 liter itu. Kalau makna add-nya. Sebenarnya makna add itu ditambahkan sampai sekian gitu sebenarnya. Dan 200, 500 ini tuh dia itu kan terlarut ya. Jadi nggak mungkin dia itu ini apa namanya? Lebih dari maksudnya 200 ini bukan 200 liter gitu. 200 bukan 200 mili gitu. Ya sebenarnya total volumenya nanti tetap 10 liter sebenarnya menurutku. Jadi nggak ada pengaruh volumenya nanti nambah gitu kan, kekhawatiranmu itu. Bener nggak? Seperti itu nggak? Iya Kak. Cuma tadi saya tangkapnya tuh ditambahkan 200 miligram, lalu ditambahkan acetaminophennya 200 miligram, terus ditambah dengan bismutnya 5 kilo. Kalau saya berandai-andai tadi kan kalau ditambah aqua 10 liter, terus ditambah obatnya udah 5 kilo sendiri kan nanti suspensinya tadi saya mikirnya lebih dari 10 liter gitu Kak.
Enggak, tetap volumenya 10 liter, tapi dia akan terlarut dalam 10 liter. Jadi penambahan terlarut itu tidak akan merubah volume cairan. Contoh kayak kalian bikin media agar. Media agar itu kalian masukkan 1 gram, tapi volumenya kalau tetap 5 mili, ya tetap volumenya 5 mili. Iya enggak? Atau kalian bikin kopi deh, kopi dengan contohnya 10 gram kopi gitu. Tapi kalau volumenya kalian 1 cangkir, ketika sama kalian tambahkan 10 mili itu, apakah volumenya itu volumenya itu tetap bakalan volumenya itu apakah nggak bakal tetap 1 cangkir itu gitu kan? Atau gimana? Jadi siapa ya yang tanya? Gimana menurut kamu? Jadi kalau volume cairan dengan terlarut itu sebenarnya nggak akan merubah volume total kayak gitu. Ya mungkin di sini nanti konsistensinya akan lebih kental gitu aja sih. Gimana? Oke, Azhar silakan. Nggak iso 100% mah. Kak mau tanya Kak, kalau gimana sih cara kita nentuin kapan itu jadi solusio, kapan jadi suspensi sebenarnya? Dan kapan ditambah jam CNA gitu-gitu Kak? Kitanya waktu Iya. bikin itu tergantung soalnya itu solusio, suspensi atau mintanya emulsi gitu. Itu sebenarnya kalau di dalam soal ya ujian itu berdasarkan soal. Tapi kalau di dalam realnya prakteknya itu yang kita lihat ya bahan-bahan obat yang ada kayak gitu. Nah, selama contoh ini ya kita pakai kasus acetaminophen sama bismuth ini. Nih acetaminophen sama bismuth itu pakai aqua, apakah dia akan larut? Jawabannya enggak. Kayak gitu. Dia nggak akan terlarut sempurna. Nah, ketika nggak terlarut sempurna, maka berarti itu kan termasuk dalam komponen suspensi kan tadi. Nah, akhirnya itu kita perlu namanya si CMCNA kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Kalian bisa cek di Google apakah acetaminophen larut dalam air kayak gitu. Apakah bismuth subsalisilat larut dalam air kayak gitu. Kalau nggak salah dua-duanya ini nggak larut dalam air, akhirnya masuknya ke suspensi gitu. Nah, kalau suspensi berarti di resepnya kalian harus nambahkan CMCNA guys, kayak gitu. Tapi nanti kalau kalian dalam komponen obat ini ternyata dia larut dalam air, jadi kalian nggak perlu pakai CMCNA, cukup obat sama aqua aja kayak gitu. Atau pakai propylene glycol atau alkohol kayak gitu. Itu untuk solusio. Beda lagi ternyata di sini isinya itu adalah uh, ada obat yang kalian pakai itu ternyata ada minyaknya gitu. Kira-kira obat apa ya ada minyak? Biasanya antibiotik atau preparat vitamin gitu. Mungkin ada obat, ada komponen minyak gitu. Lalu ditambahkan dengan apa itu aqua atau vehiculum ya. Ternyata mereka itu nggak bisa nyatu, maka kalian butuh namanya emulgen, yaitu ditambahkan twen akhirnya kayak gitu. Jadi akhirnya namanya ya jadi emulsi kayak gitu. Jadi kita kalau di dalam soal kita ngeliat dari soalnya, kalau secara real life ya kalian nih mendapatkan kasus lah mendapatkan PR untuk bikin obat apa gitu, itu kalian cek obat bahan-bahan yang kalian punya itu dia larut dalam air atau enggak. Kalau larut sempurna berarti solusio, nggak perlu ada suspensatornya. Tapi nanti kalau seumpama kalian obat-obatannya itu nggak larut dalam air, bisa kalian pakai suspensator dengan CMCNA atau PGA kayak gitu. Seperti itu sih. Kira-kira gimana? Apakah terjawab ya? Coba satu lagi Kak. Kalau misalkan kita bikin branch antibiotik, berarti kan harus dipisah juga kah sama resep lainnya? Harus dipisah. Atau enggak, kalau kamu mau masukin ya mau nggak mau, contoh kayak acetaminophen dia harus dihabiskan sampai habis kayak gitu.
gitu sih. Tapi kalau nggak salah apa itu obat-obatan antibiotik itu nggak ada yang apa ya, nggak ada yang jadi satu kalau nggak salah, dia selalu terpisah. Apa coba bisa dicek deh seluruh obat-obatan yang sirup ya, yang BSO cair itu pasti nanti ada apa itu amoxicillin clavulanate yang cair itu dia juga dia sendiri. Maksudnya bukan injek ya yang per oral gitu. Amoxicillin clavulanate, amoxiclav deh. Terus amoxicillin yang lain dia juga cuma terdiri dari satu, nggak gabung sama obat-obatan yang lain. Gitu sih kalau antibiotik. Gitu. Sebenarnya kalian juga bisa loh bikin dosisnya itu yang gimana ya? Konsepnya itu sekali takaran itu isinya berapa konsentrasinya itu bisa juga. Contoh kalau dipersyaratkan satu kali minum itu 10 gram, terus kalian pengen takar jadi dosisnya sekali minum dengan BB sekian itu adalah 10 gram. Lalu ternyata kalian sudah larutkan tuh berapa persen dalam satu botol dengan volume mungkin 100 mili. Jangan 100 mili. Ya bolehlah 100 mili ya gitu. Nah, nanti kira-kira kalau apa itu kalian buat supaya satu takaran minum itu setara dengan jumlah dosis yang kalian pakai itu gimana itu kan bisa dihitung karena kita sudah tahu konsentrasinya mau berapa kayak gitu. Jadi kalian bisa bikin obat dalam satu apa itu satu tempat gitu tapi digunakan bolak-balik gitu. Kalau di sini kan konsepnya sekali minum langsung pasti habis gitu kan. Bukan sekali minum langsung habis ya. Selama satu masa terapi dia selalu akan habis karena obat ini dedicated untuk satu pasien kayak gitu. Mungkin kalian pengen buat yang obat-obatan yang nggak dedicated pada satu pasien atau dalam satu berat badannya, kalian bisa bikin obat yang kayak gitu. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum kita lanjut. Oke. Di sini, mungkin kira-kira ada yang bisa menjawab nih. Diketahui resep kayak gini, terus tentukan BB anjing Boni sama masa terapi resep tersebut. Silahkan guys.
Ada yang sudah menjawab ya? Oke, sip. 20 kilo. Masa terapi 6 hari. Di sini yang sama Azhar gimana? Azhar bisa jelasin? Di sini udah ada jawabannya sih. Kita lihat 600 miligram. Ingat kapsulnya 2 per kali minumnya 2 kapsul. Terus diminum 2 kali sehari. Di sini tuh yang paling poin penting adalah lihat kapsulnya. Kapsulnya itu diberikannya berapa kali per minum. Karena kan ini 600 miligram. Sebenarnya kan kalau dilihat dari resepinya karena Thales dose, jadi setiap kapsulnya itu jumlahnya 600 miligram. Kalau seumpama dia pemberiannya 2 kapsul, berarti sekali minum itu dia berarti 1200 miligram karena 2 kapsul. Satu kapsulnya kan 600 miligram kan? Itu. Baru setelah itu sudah tahu 1200 miligram per kalinya. Di sini kan tetrasiklin per kali minumnya kan sekian kan? 4 sampai 60 ini. Jadi ya udah dimasukin. Ini pakai dosisnya 60 ternyata. Jadi dicoba dimasukin 60 bagi 20 kilo gitu. Lalu masa terapi hitung jumlah kapsul yang diresepkan. Jumlah kapsul yang diresepkan berapa? 24. 24 dia sekali minum 2 kapsul dan diberikannya 2 kali sehari. Berarti sehari 4 kapsul. 24 bagi 4, 6 hari. Gitu. Gitu, ada yang tanyakan di sini? Oke ya. Kak, izin bertanya, Kak. Silahkan. Kak, kalau ini kan tadi dosisnya kan berentan ya, Kak, antara 45 sampai 60. Lah itu setiap kita mau mencari berat badannya, itu kita nanti jawabannya itu selalu dipakai dosis yang paling tinggi toh, Kak? Sebenarnya nggak mesti sih, sebenarnya ya. Sebenarnya tuh benar-benar nggak mesti pakai besar atau kecil. Tapi selama ini dari ini yang aku pelajari, yang kemarin tuh dari Prof. Lili sih. Kalau dia itu per oral, kemungkinan besar yang dipakai adalah dosis yang paling tinggi kayak gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau enggak, ya kita harus trial and error. Terutama paling enggak di rentang dosis paling rendah, paling tinggi, sama di tengah-tengah gitu. Kayak gitu sih. Nggak mungkin kita nyoba satu persatu ya. Kayak 46, 47, 48. Ya bisa sih kita nyoba. Tapi ya waktunya habis guys. Dan biasanya kalau pilihan ganda, itu nanti akan ada. Ini pernah muncul itu waktu koas. Waktu UKM PPDH. Itu sering muncul. Yang ditanya itu, jadi diresepkan gini. Terus yang ditanya pernyataan gitu. Pernyataan berapa pemberian jika diketahui tetrasiklinnya sekian, BB-nya sekian kayak gitu. Jadi ada yang mendekati biasanya kayak gitu. Atau enggak biasanya diketahui kayak kebutuhan dosis dari tetrasiklin untuk kasus anjing ini adalah sekian miligram. Tapi diketahui dalam sediaannya adanya cuma ada 50 sama 100. Pernyataannya adalah dengan dosis yang telah ditentukan itu berapa tablet yang diperlukan kayak gitu. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan dulu mungkin? Oke, kalau belum kita lanjut sedikit untuk obat setengah padat. Ini sebenarnya ada PR sih. Nanti di akhir aja ya. Oke, obat setengah padat ini adalah menurutku BSO yang paling mudah menurutku. Bukan paling mudah sih, paling nggak ribet untuk menghitung karena ini nggak ada hitung-hitungan sama sekali. Tapi trade off-nya karena dia nggak ada hitung-hitungan,
ingatan kita harus banyak karena ini tuh persis kayak kalian mau bikin skincare gitu guys. Kalian mau bikin hand cream, mau bikin pasta kayak gitu-gitu, itu kayaknya konsepnya itu dari sini. Nah, kalau di obat setengah padat ada segitiga ini. Jadi kalau ini bahan ya. Jadi ada khusus bahan namanya unguentum, itu salep. Lalu ada minyak, bahan minyak atau lemak atau air. Jadi dia di sini lebih cair ya, apa itu konsistensi. Ada yang bahan padat. Bahan padat ini bubuk. Jadi kalau farmasi bahan padat itu bubuk ya guys. Bukan batu kayak gitu bukan. Tapi bubuk yang dia itu serbuk gitu. Uh, kayak gitu. Nah, setengah padat kita berkutatnya di sini. Kalau kita ngomongin krim, berarti dia campuran dari salep dengan minyak. Jadi nanti konsistensinya dia akan lebih loose, lebih cair gitu daripada pasta. Karena pasta komponennya adalah unguentum dan bahan padat. Jadi bayangin salep itu yang dia bentukannya ya salep kayak gitu. Kalian kan tahu salep tuh. Salep. Nah, itu nanti kalau salep kalian tambahkan minyak, otomatis lebih cair dong. Nah, itu adalah konsistensi dari krim. Tapi kalau kalian salep terus ditambahkan obat padat, bahan padat, otomatis dia akan lebih lebih padat gitu. Mungkin bentukannya bakalan kayak apa ya? Lip balm gitu mungkin. Tapi kan lip balm atau itu kan udah dicetak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Jadi dia ada bahan padat bahan padatannya di situ. Nah, kalau linimentum itu apa? Ketika bahan padat ditambah minyak doang. Itu namanya linimentum. Jadi ya dia pasti cair kayak gitu. Gitu dari segitiga ini. Ini untuk memikirkan konsistensinya. Nah, konsistensi ini penting untuk pertama untuk hewan, jenis hewannya dan kondisi sakitnya kayak gitu. Kalau hewan-hewan dengan lingkungan yang dia lingkungan basah, lingkungan berair, amfibi itu cocoknya dia akan lebih cocok dengan kondisi krim kayak gitu. Karena dia bulunya kan sudah berminyak tuh. Makanya dikasih minyak supaya dia lebih cepat tetap nempel kayak gitu. Gitu. Tapi kalau kayak pasta ini cocoknya malah untuk bentuk-bentuk yang mungkin hewan-hewan atau dengan kondisi luka yang uh, banyak sekretnya, terus dia banyak bulunya, jadi supaya dia lebih nempel kayak gitu-gitu. Gitu. Coba kita next. Oke, ini yang perlu kalian pahami. Unguentum sama pasta. Unguentum ini adalah apa itu salep. Udah salep gitu. Nah, bahannya ini terdispersi sempurna, jadi di dalamnya itu menyebar merata gitu. Jadi karena terdispersi sempurna, maka konsistensinya itu yang kayak salep yang kalian tahu itu lembut, terus nggak ada gerinjilannya, nggak ada kayak kasar-kasarnya kayak gitu. Karena itu terdispersi sempurna. Lalu kalau selanjutnya unguentum ini dia itu ada vehikulumnya. Jadi unguentum itu berupa vehikulum di mana vehikulumnya itu beda-beda. Nah, kalau digunakan pada lapisan epidermis, epidermis itu kulit ya. Kulit kalian, kulit kucing gitu-gitu itu epidermis. Nah, itu kita pakainya 3 ini, Vaseline album, Cera alba sama petroleum cair. 3 ini. Vaseline album, Cera alba sama petroleum cair. Tapi kalau seumpama digunakan di mukosa itu mana? Itu mukosa mulut, mukosa mata, kayak gitu. Jadi kalau kalian punya salep gentamisin untuk mata itu, untuk kucing, cendogenta itu dia adalah konsepnya itu lebih ke salep unguentum ini. Jadi dia itu kan di mukosa. Mukosa itu ya
mukosa balik kelopak mata itu ya pakai ini Vaseline album atau Flavum, terus kadang harus ditambahkan Adepslin 10-20% ini gitu. Selanjutnya endodermik ini adalah benar-benar mukosa kayak di bagian konjungtiva mata itu endodermis. Atau mungkin luka bakar sampai epidermisnya itu kebuka pada kondisi dermis, itu pakai ini. Jadi Adepslin sama petroleum hidrofilik. Kenapa hidrofilik? Karena dia harus emollient, jadi pelembabnya juga harus banyak, yaitu petroleum hidrofilik. Lalu untuk ini nanti digunakan sebagai vehikulum guys. Jadi kalau vehikulum dia itu kalian mau bikin kemasan unguentum berapa atau salep berapa? Contoh mau 5 gram. Berarti Vaseline albumnya juga harus 5 gram kalau digunakan untuk epidermis. Jadi ini kayak aqua tadi. Aqua maunya kalau biasa cair maunya 15 mili, berarti vehikulum aquanya itu tambahkan 15 mili. Ini juga sama untuk unguentum, konsepnya kayak gitu. Sampai semua di setengah padat gitu. Kalian ingat Adepslin yang ada di pulvis aspersorius usus externus, pulveres ya kok pulvis. Nah itu kan 2% aja, karena dia fungsinya hanya untuk nempelin serbuk itu. Nah kalau ini butuhnya 10-20%, jadi lebih besar. Nah, kayak gitu. Oke, ini unguentum. Selanjutnya kita masuk ke pasta. Pasta itu ada di antara bahan padat dan salep. Nah, ingat karena dia itu bahan padat, maka di sini juga konsentrasinya, lihat minyak dan padatan atau pasta itu tadi itu adalah 40-45% banding 55-60%. Lebih membanyakkan apa? Lebih banyakkan padatan. Jadi zat terlarut padatnya itu lebih banyak. Serbuk obatnya itu lebih banyak. Di sini kalau kandungan pasta, di sini ada serbuknya. Serbuknya ini. Ada kaolin, zinc oxide, sama magnesium karbonat. Ini yang paling sering muncul. Biasanya sih zinc oxide. Kalau kalian sudah tahu di situ ada zinc oxide, kemungkinan besar itu adalah pasta. Tapi belum pasti juga. Kalian harus hitung zinc oxide-nya itu jumlahnya berapa. Apakah jika dibandingkan dengan keseluruhan dari komponen pasta yang ada, dia mencapai 55-60%. Jadi sudah dipastikan dia itu pasta kayak gitu. Jadi dilihatnya dari situ. Nah, di sini juga ada komponennya. Kalau 50%, jadi kenapa ada bahan padatan ini? Karena dia fungsinya sebagai daya serap air. Jadi menyerap air di situ. Makanya pasta ini cocok untuk luka-luka dengan serus atau sekret eksudat yang banyak gitu. Karena dia akan menyerap air di situ. Nah, untuk luka bersekret. Jadi kalau kalian ada kasus ada luka bersekret, kalian harus mikir pasta gitu. Pasta ini cocok gitu. Jadi kalian pakai formulasi pasta dengan bahan padatan tambah zinc oxide yang mencapai 55-60%. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke krim. Krim, ingat tadi di sini krim, jadi minyak sama salep dasar unguentum. Jadi nanti konsepnya seperti apa? Jadi konsepnya akan lebih cair gitu, krimnya itu. Kalau lotion itu kira-kira masuk krim, salep, atau pasta guys? Krim. Krim, ya karena dia lebih cair gitu. Oke, di sini krim isinya itu sebenarnya ada komponen cairan, ada minyak, ada corpuscle krim dan pengawet. Corpuscle krim ini apa? Dia itu adalah komponen yang menyatukan cairan dan minyak ini. Nah, untuk di sini ini adalah yang aku paling senang di krim, karena di krim itu kalian cukup menggunakan komponen apa ya yang sudah jadi gitu guys. Kalau kalian beli itu atau kalian buat itu sudah sebagai apa ya komponen yang
bisa kalian pakai untuk apa aja gitu. Di sini namanya adalah all purpose cream sama vanishing cream. Kalau kalian bikin roti atau bikin kue gitu, sering dengar all purpose flour nggak? Gitu. Oh iya. Coba nanti kalian cari ya all purpose flour gitu. Aku sering dengernya kalau lihat Master Chef sih sebenarnya. Dia tuh selalu bilang gitu dan aku share karena ternyata all purpose flour itu adalah komponen tepung serbaguna intinya gitu. Tepung serbaguna konsepnya gitu. Jadi bisa digunakan untuk kalian mau bikin roti, mau bikin perkedel atau bikin perkedel nggak pakai deh apa ini jagung kayak gitu-gitu tuh bisa gitu. Ini juga sama, krim itu kita punya itu namanya kalau water in oil ada oil in water. Kalau water in oil berarti dia teksturnya akan lebih berminyak karena water di dalam oil gitu. Jadi lebih berminyak kayak gitu. Nah, bahan utama. Jadi kalau krim itu isinya bahan utama semi vehiculum. Nah, vehiculumnya itu ya ini all purpose cream. Jadi kalau water in oil itu karena dia konsistensinya banyak oilnya, ini biasanya digunakan untuk pertama pada area-area kulit yang rawan berminyak. Pertama itu. Terus yang kedua adalah hewan air tawar. Hewan air tawar ini bukan ini ya, bukan ikan ya. Hilang nanti kalau ikan. Ini lebih kayak ke mungkin eh, apa ya, bebek tapi dia itu yang di bagian kakinya kayak gitu. Atau mungkin hewan-hewan yang sering ke air kayak gitu-gitu. Itu pakai water and oil karena oil itu dia nggak akan cepat hilang kalau terbasuh oleh air gitu. Terus selanjutnya kulit kering. Kulit kering itu bisa menggunakan water in oil base-nya karena dia all purpose cream. Lalu kalau oil in water berarti dia banyak airnya kayak gitu. Jadi dia konsepnya akan lebih mudah menguap, akan lebih mudah hilang kalau terkena air kayak gitu. Akhirnya ini oh ya, kalau oil in water ini tuh vehiculumnya adalah vanishing cream, bukan all purpose cream. Dia vanishing cream. Indikasinya untuk kulit yang berbulu. Kulit berbulu itu adalah ya buat sapi gitu atau mungkin buat kucing gitu. Itu adalah vanishing cream. Lalu kalau kulit berkeringat, ya kulit yang mudah berkeringat gitu. Itu cocoknya pakai vanishing cream. Dan tempat berambut. Tempat berambut berarti kayak sapi gitu ya. Kan dia kan berambut bukan berbulu gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini adalah obat-obatan topikal. Ingat obat-obatan topikal itu dosisnya berbeda dengan dosis-dosis yang ada di kita bahas di BSO cair sama padat. Kalau topikal dia pakai persen. Ini lebih gampang tapi kalian harus banyak mengingat sih. Contoh asid salisilik dia keratolitik. Keratolitik biasanya digunakan untuk apa guys? Kalau kalian tahu kasus-kasus Sarcoptes KB, dia kan ada penumpukan keratin penumpukan sel-sel yang ada di dalam telinga, bukan dalam telinga, di daun telinga, itu bisa kita pakai asid salisilik sebagai keratolitik. Jadi dia mengelupaskan kulit-kulit yang tebal gitu. Kita pakai keratolitik. Terus kalau kalian mendapatkan kasus anjing dengan kondisi eksim parah, dia udah gatelan, terus gak ada alopecia, ada pruritusnya, terus kemerahan, kering, kasih hidrokortison asetat. Ditambahkan emolian berupa zinc oxide itu. Itu juga bisa. Kayak gitu. Karena dermatitis, karena eksim ada dermatitisnya kalian kasih ini antibiotiknya. Antibiotiknya ini nih. Bisa pakai neomisin kayak gitu. Kayak gitu. Tapi di sini yang harus kalian benar-benar
hindari sih sebenarnya, bukan hindari. Beberapa banyak yang ngomong kayak kalau kalian tahu dokter Andika ya, Andika ahli dermatologi itu, dia adalah salah satu orang yang menolak penggunaan steroid untuk secara topikal untuk kasus-kasus dermatologi yang sudah luka-luka kayak eksim parah gitu. Jadi maksudnya adalah kalau kulitnya itu udah sampai berair, banyak gitu-gitu, itu sebenarnya tidak disarankan menggunakan steroid yang topikal. Harus mulai ke steroid yang oral kayak gitu. Ya nggak apa-apa pakai itu, tapi kadang juga masih ada yang pakai dexamethasone di kulit gitu. Kalau aku sih juga sebenarnya mengikuti beliau, jadi ya kalau penggunaan steroid kayak hidrokortison asetat, dexamethasone itu nggak perlu sering-sering gitu. Gitu. Ini bisa jadi pegangan sih. Kalian hafalin persentase-persentasenya. Tapi so far persentasenya pasti di antara sekian 2%, 1, 3 atau bahkan 0,5 gitu. Yang paling banyak mungkin di sini ada karbamat. Karbamat kan buat apa? Masih ingat nggak karbamat buat apa? Karbamat ini buat kutu, guys. Buat kutu. Jadi kalau karbamat biasanya bentukannya itu dalam bentuk bubuk ya. Jadi nanti kalian campur pakai ini apa? Pulveras aspersorius usus externus. Bisa pakai itu ditambahkan di situ. Gitu. Oke. Ini adalah cara penghitungannya. Jangan kaget dulu. Jadi ini ditemukan kasus kucing Goldie punyanya Putra didiagnosis adanya dermatofitosis. Dermatofitosis disebabkan oleh apa? Jamur apa ya? Jamur. Dermatofit. Oh. Jamur dermatofit. Nggak pakai Ya. R toh Kak? Hmm? Ini beda sama dermatofit. Iya benar, ini sama. Oh iya, ini kurang R ya Allah. Dermatofit. Ya, dermatofitosis. Buatlah BSO topikal dengan pilihan obat tersebut. Dermatofitosis, salah satu gejalanya apa? Biasanya pertama gatal. Kedua, dia alopecia, tidak nyaman. Ada jamur di situ pasti. Jadi obat-obatannya ketoconazole untuk anti jamur, hidrokortison untuk antiinflamasi ketika ada kemerahan, mentol digunakan untuk anti pruritus. Anti pruritus itu bisa dua ya, bisa pakai antihistamin kalau per oral, atau nanti kalau apa itu topikal bisa pakai mentol. Gitu. Nah, tinggal gampang. Karena ini dia ditemukan di kucing ya, di kucing terus komponennya terus dia itu di sini aku bikin buat krim karena dia itu kan berbulu kucing kan berbulu ya, jadi kita pakainya krim, terus dia karena berbulu pakai yang oil in water. Jadi waternya yang banyak. Jadi pakai vanishing cream. Jadi ketoconazole 2%, hidrokortison 1%, mentol 1%. Langsung vanishing cream mau buat berapa? 12 gram. Ya udah bikin 12 gram terus miswak krim. Gitu. Kalau ditanya seperti ini, komponen-komponen ketoconazole-nya berapa gram ini? Udah tahu ya? Kalian harus 2% berarti sekitar 0,6 kalau nggak salah. Kayak itu gitu. 1% dari 0,1, 1% 0,1. Dijumlahkan total ditambahkan vanishing cream. Diaduk rata, diaduk terus udah jadi krim gitu. Tapi gitu sih. Jadi misfak krim atau MFLA krim. Terus Signa 2DD kalau ini untuk pemakaian topikal ingat ditambahkan PAA. PAA adalah Parte Affectal Applicandus. Jadi diberikan di area yang
terdampak kayak gitu. Supaya ini lebih terarah pemberiannya gitu. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Silahkan Vincent. Izin tanya Kak, kalau untuk penggunaan untuk usus eksternus bagaimana ya? Ya. Oh, maksudnya Signa 2DD usus eksternus. Iya Kak. Boleh aja. Tapi kalau usus eksternus itu, oh kayaknya ini kurang usus eksternus deh guys. Oh, sebenarnya gini konsepnya. Usus eksternus itu bisa ditambahkan di sini. Signa 2DD usus eksternus PAA PRN itu juga boleh. Atau kalian sekedar usus eksternus saja juga boleh. Tapi ini kalau usus eksternus itu kayak kesannya kalau si klien ini nggak diberitahu, mungkin dia akan mengaplikasikan ke seluruh tubuh si kucing yang usus eksternus di bagian luar. Mungkin kayak gitu. Bisa jadi kalian pakai usus eksternus, tapi nanti kalian nambah edukasi kliennya ini diberikan seperti apa kayak gitu. Tapi kalau sudah PAA, itu sudah pasti tahu yang terdampak itu pasti di situ gitu. Jadi kalau nanti kalian OSCE guys, di OSCE itu ada lembar resep, ada lembar edukasi klien kalau nggak salah. Dan juga kita edukasi klien beneran. Jadi nanti kalau kalian cuma usus eksternus, pastikan kalian mengedukasi klien yang itu dioleskan di mana, sama dipesan di ambulator itu juga harus kalian tulis kayak gitu. Itu aja sih berarti konsepnya. Terima kasih Kak. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini udah selesai sih biasa setelah barat. Sebenarnya ini ada fluid terapi. Tapi ini banyak banget Mas Ian. Ini untuk ikan. Ini masih banyak sebenarnya guys. Dan oh ya silahkan Azhar. Kak mau tanya tadi yang 12 gram itu gimana ya Kak? Oh penentuannya. Iya. Itu sebenarnya terserah kita Azhar. Kalau kamu tuh bisa cek di Google atau di produk-produk salep itu biasanya berapa. Nah, kalau nggak salah itu 12 gram itu termasuk yang oke lah gitu. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Jadi aku pakainya 12 gram. Kamu bisa pakai 10 gram aja atau bisa pakai 5 gram kalau mungkin. Karena di sini kan kucingnya permisi. Di sini kan nggak ada ketentuan harus diberikannya sampai kapan kan sebenarnya. Karena nggak ada antibiotiknya di sini. Kalau ada antibiotik ya harus diberikan sampai tuntas gitu. Coba aku cek dulu. Bahkan ada yang 120 gram. Ya gitu. Jadi itu terserah kita sebenarnya. 12 gram itu termasuk kecil jadi sebenarnya kemasan kecil gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang tanyakan, Aser gimana? Jadi kalau tub kecil itu sekitar 10 gram sampai 12 gram. Di sini aku pakainya yang 12 gram. Oke, gitu. Ada yang tanyakan? Mungkin sebelum kita akhiri. Nah, kalau untuk ini guys, untuk infus, mungkin akan aku berikan, tapi nanti ya, gimana kalau hari Jumat atau hari Sabtu gitu gimana? Aku usahakan. Berarti Zoom, Kak. Insya Allah Zoom. Kita usahakan Zoom ya. Gas, Kak. Kita lihat tapi dulu ya. Sabtu Minggu gimana. Tapi ini nanti kalau nggak nutut, ini nanti aku berikan semuanya bahannya ini. Nanti kita diskusikan di WA kalau memang nggak cukup gitu. Ini sih sebenarnya penting sih. Penting banget. Reseptor infus untuk parenteral kayak gitu. Nah ini tuh sebenarnya untuk menentukan kalian pakai dextrose atau pakai ringer gitu. Terus berapa volumenya.
langsung dipukul rata, ini nggak menghitung kekurangan apa itu ongoing loss sama defisit fluid atau defisit cairan itu nggak dihitung sih di sini. Nanti tapi kalau kalian di klinik kalian harus ngitung ongoing loss sama defisit cairan kayak gitu. Kalau di sini nggak gitu. Lebih simpel tapi bikin bingung sih kadang gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu mungkin? Belum? Dari saya belum ada, Kak. Oke. Kalau belum mungkin kita tutup ya. Kita foto dulu. Kak, izin bertanya Kak. Silakan. Untuk yang PR-nya itu kemarin nggak? Oh, PR yang apa ya? Yang kucing Boni. Oh, kucing Boni. Aku sampai Ya. lupa, guys. Kalian masih inget? Yang lain inget nggak? Kayaknya Romit jadi apa itu kaum-kaum yang waktu gurunya lupa PR, kamu yang ingetin ya. Oke, bentar. Aku cek dulu di di PPT-nya. Semuanya ngerjain kah? Udah? Bisa di-share dulu mungkin di chat room. Oh, bonbon, anjing bonbon ya? Ya, anjing bonbon kah? Kucing 5 kilo, Kak. Kucing 5 kilo. Skabies, tapi Rofik aja yang nge-share. Oh, kucing Boni 5 kilo. Ya, oke, silakan. Ada yang mau memberikan jawabannya? Ayo, Rofik, kamu udah ngerjain ya berarti? Aku mau tanya dong guys, teman-teman, kalau yang di Banyuwangi itu apakah dosennya masih open recruitment untuk penelitian ya? Open, Kak. Masih. Yang benar-benar di Mas- open recruitment gitu. Masih. Wah, oke. Sip. Mau ke sini, tak, Kak? Buat apa? Emang di sana butuh dosen banyak ya? Pasti butuh Kak. Iya, lagi butuh. BU juga, Kak. Apa? BU juga. BU itu apa? Butuh uang, tapi ini bercanda. Ya aku tahu semuanya kayak butuh uang juga deh. Ayo Rafik, mana jawabanmu? Itu sama kayak penjelasan setengah padat ini deh, tapi itu kan untuk pulverized apa ya? Pulverized adversarius usus externus. Di sana yang lagi kosong bagian apa? Departemen apa? Kalau dosen? Departemen mikro masih banyak nggak? Berapa dosennya? Bakmi nggak ada. Mbak Mi ini termasuk virologi ya? Satu aja. Nggak ada habis ini. Iya, Tazar. Mau ke Jepang kan? Mau ke Jepang, Kak. Satu dosennya. Ini dok siapa itu? Dokter Rati. Iya dokter Ratih yang cewek itu. Dokter Ratih kan kepakarannya mikrobiologi ya? Maksudnya bakteri ya? Atau juga virologi juga? Gimana, Kak? Oke. Enggak, dok Ratih itu kepakarannya all roll. Aku pikir dok Ratih itu kepakarannya bakteriologi aja gitu. Bentar. Bentar ya guys.
Udah ke share ya. Ini udah bener. Oh, tapi talkumnya 100 gram. Kayaknya aku kurang banyak sih ini kayak talkumnya. Harusnya sih memang ini sih 100 graman ini. 10 gram dikit banget sih. Sorry. Ini harusnya 100 gram. Bener. Bener punya Rofik, bener tuh. Isfak Lakartus Pulveras Aspersorius S. Aplik Log UE. Aplik ini Log UE gimana maksudnya? Nama latinnya gimana tuh bacanya? Udah diganti ya? Belum. Yang Hanifa talkumnya ditaruh paling bawah ya, bukan di tengah-tengah. Yang ada gramnya itu taruh paling bawah dan ditambahkan add, ini udah sih benar. Gitu. Udah benar. Benar guys. Gitu. Oh, mungkin ini sih PR yang ini aja deh. Nah, nih. Silahkan di screenshot. Kucing Charlie milik Kak Tania mendapatkan keluhan batuk non-produktif di malam hari, exercise intolerance, dan kadang tampak nafas terengah-engah. Dokter melakukan pemeriksaan, terdengar adanya bising diastolik atau diastolik, terus kondisi tersebut dikonfirmasi dengan X-ray tampak skor VHS 9,7. Dan adanya tumpukan cairan pada pulmo, diagnosa akhir mengarah pada dilated cardiomyopathy. Resepkan obat untuk kucing Charlie. Nah, silahkan ya, diresepkan. Ini nggak ada pilihan obatnya, jadi kalian yang mencari obatnya. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, anjing Snowy dengan berat 7 kilo, kucing 6 kilo, ya gendut. Makanya kardiomyopati. Anjing Snowy dengan berat 7 kilo merupakan anjing kesayangan Tuan Bobby sejak 10 tahun yang lalu. Tuan Bobby membawanya ke dokter karena anjing Snowy sudah tidak mau makan dan muntah sejak 3 hari yang lalu. Tuan Bobby sudah mencoba untuk melakukan force feeding, namun tidak lama kemudian muntah. Pada pemeriksaan klinis, anjing Snowy tampak lemas, dehidrasi, serta adanya plak pada area gigi. Resepkan obat untuk anjing Snowy dan berikan edukasi pada pemilik. Sederhana, guys, kasusnya. Kak, ini soal OSC ya? Bukan oslat. Kalian sudah pernah ikut pre-otopsi belum? Ya, soalnya sih kadang lebih dari ini. Tapi OSCE itu kayak ini guys, beruntung-beruntungan. Laki itu sangat mempengaruhi. Jadi waktu zamanku itu aku kan punya kelompok belajar itu. Kita udah belajar mulai dari materi kasus-kasus yang nggak mungkin keluar. Maksudnya nggak mungkin keluar itu di realnya kita aja nggak bisa diagnosa itu kayak apa itu uh, uh, ke apa itu kelainan imun kayak gitu-gitu. Itu kan sulit banget untuk diagnosanya. Tapi kita belajar itu nih. Terus belajar jantung, belajar ginjal dan sebagainya, penyakit-penyakit itu. Ternyata waktu kok OSCE yang muncul itu adalah pemeriksaan kebuntingan aja. Itu sangat-sangat berbeda, tapi akhirnya teman-temanku juga banyak yang salah karena ekspektasinya itu udah tinggi. Jadi dia belajar antibiotik segambreng. Dia belajar obat-obatan untuk jantung segambreng. Karena banyak tiba-tiba cuma pemeriksaan kebuntingan, terus ngeresepinnya mereka bingung ini diresepin obat apa, karena dia nggak pernah nambah vitamin, maksudnya nggak banyak belajar vitamin apa aja yang harus dimasukin gitu-gitu. Nah akhirnya banyak terininya di situ. Padahal tinggal ngasih asam folat doang, gitu. Udah. Jadi ini ya, ini dikerjakan. Nanti kita silahkan kalian kirim di grup. Nggak harus hari ini, tapi besok berarti. Ini cuma 2 soal dan ini sederhana guys. Kalian tinggal cari nanti pasti keluar. Ataupun di Plum itu banyak banget nanti obat-obatan. Gitu. Oke sih dari aku segitu dulu. Stop share dulu.
Oke, mungkin dari aku segitu dulu. Mungkin ada yang ingin tanyakan dulu mungkin sebelum kita sudahi. eh si Hanifa pengen foto terus dari tadi mah. Oke, kita sudahi kalau nggak ada. Mungkin sebelum kita sudahi, kita bisa open kamera. Oke guys, aku mengucapkan sebelumnya ucapan terima kasih banget ya sudah dikasih kesempatan untuk sharing di kesempatan kali ini, dan juga kemarin dapat pesan dari Akbar juga terima kasih karena sudah diberikan kesempatan yang sama. Semoga apa yang kita berikan itu dapat dimanfaatkan dan kita manfaatkan bersama. Semoga nantinya ya aku harapannya kalian juga lulus one shot untuk farmasi. Kalau di Surabaya sih one shot itu sangat anugerah yang sangat luar biasa. Dan sepertinya juga sama kayak di BWI. Aku nggak ngerti sih, tapi kalau kelihatannya sama-sama susah gitu. Tapi gimana kondisinya aku juga nggak ngerti, kan juga tergantung dosen, tergantung lingkungan, dan gimana gitu. Kalau di Surabaya bener-bener lingkungan dan dosen tidak mendukung ternyata kayak gitu. Jadi sulit one shot juga Di gitu. sini mendukung Kak, mendukung sekali Kak. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berarti bagus lah kalau gitu mah kataku. Ya gitu. Jadi ya semoga benar-benar mendukung dan bisa jadi bekal untuk Kosce juga kayak gitu. Mungkin dari aku segitu aja. Mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan. Kak, soal yang Jumat Sabtu itu berarti minggu ini. Aku lihat dulu ya. Baik-baik. Ya, aku usahakan minggu ini gitu. Supaya konten-konten yang semua materi yang aku siapin itu kepake gitu. Kayak gitu lah istilahnya. Jadi nanti kita lihat dulu. Lalu udah sih itu aja. Mungkin nanti gini guys, kita kan ada grup tuh. Silahkan. Itu siapa? Itu nanti silahkan di ini ya, digunakan kalau mau sharing nggak apa-apa di situ. Bisa tanya apapun, tanya tentang materi, entah selain materi farmasi, selama aku bisa jawab, insya Allah aku jawab. Atau non non ini non pelajaran juga nggak apa-apa. Maksudnya non pelajaran mungkin nih, entah bertanya tentang eh, kerja, dunia kerja, atau mempersiapkan kelulusan gitu. Karena dulu kemarin aku cukup struggle untuk itu. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Kita rekomendasi dulu ya guys. Ini Putri sama Bunga bisa on cam? Gak bisa ya? Satu, dua. Dia mau on cam nih kayaknya. On cam gak sih Putri? Oh, on cam. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Kak, Oke. boleh nggak request gaya kayak gayanya di VBG-nya Rofik? Astaga. Boleh, tapi yang screenshot dari sana ya. Soalnya di sini agak ribet screenshotnya. Oke, yuk silakan. 1, 2, 3. Oke. Itu siapa yang Rafiq itu? Vincent ya? Oke. Kalian satu kelompok kah? Iya Kak, Ada berapa kelompok? ada 2. Oh, 2. Oke. Yaudah. Semoga lancar untuk PPDH-nya. PPDH-nya 2 tahun juga ya? Atau 1,5? 1 tahun. Oh, 1 tahun aja. Enak. Yaudah, semoga lancar. Kayak gitu. Karena kalau kalian kayaknya PPDH di Surabaya akan nunggunya lama sih. Kayak nganggurnya lama. Jadi mending setahun aja. Jadi cepet deh keluar. Cepet nggak bayar gitu ya. Oke, gitu. Mungkin sekian dari aku. Semoga lancar semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Ya, Terima kasih Kak. ya, terima kasih ya. Recording stopped.